이사가 시리하게 소가 허리시하게 하게 이사가 Sing like never before. Oh, my soul, I worship your heart tonight. Let the Lord of my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Dia. 1 Yohanes 3 ayat 17-24. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Hidup seturut dengan perintah Allah. Bagian firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita untuk saling mengasihi sesuai dengan perintah Allah. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bagian ini dijelaskan kepada mereka yang sudah keluar dari maut dan masuk ke dalam kehidupan dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Ayat itu menjelaskan bahwa kalau kita memang diselamatkan dari segala dosa dunia ini, maka kita harus saling mengasihi. Dengan demikian, kalau kita sudah berpindah dari maut kepada hidup dengan percaya kepada Injil yang benar ini, maka sangat benar sekali kalau kita saling mengasihi dan melakukan pekerjaan Allah. Sebelumnya, Rasul Yohanes juga mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jalan kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Allah kita adalah agar kita bisa saling mengasihi dan saling bersatu. Kita sudah menerima kasih pendamaiannya, dan sebagai hasilnya, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Bagaimana? Kemudian, kita harus menjalani kehidupan di hadapan Yesus Kristus, Allah yang benar. Kita harus mengasihi bukan hanya di bibir saja, tetapi di dalam iman kita kepada Injil air dan Roh. Kasih kita kepada Allah tidak bisa dipaksakan dari diri kita, tetapi harus muncul dari kedalaman hati kita, dari iman kita kepada Injil air dan Roh. Tuhan kita sudah mengubahkan kita sepenuhnya, sehingga kita tidak bisa tidak saling mengasihi. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan memberkati kita secara berlimpahan.
Inilah sebabnya kita harus menghidupi kehidupan kita dalam ucapan syukur oleh iman, dan bahwa kita sekarang harus bisa saling mengasihi di dalam Injil air dan roh. Karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita di dalam Injil yang indah ini, sangat mustahil bahwa kita tidak saling mengasihi. Hal ini, dengan kata lain, karena Roh Kudus berkuasa di dalam hati kita sehingga kita saling mengasihi. Kuasa yang mendorong kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan sesama berasal dari iman kita kepada Injil air dan roh. Karena kasih Tuhan berkuasa di dalam hati kita, kita semua tidak bisa tidak mengasihi Tuhan dan orang-orang lain. Yesus Kristus kita memerintahkan agar kita semua yang sekarang hidup di zaman perjanjian baru saling mengasihi. Masing-masing kita menjadi sumber kekuatan yang berlipat ganda untuk sesama kita. Agar memiliki keyakinan kepada Allah, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan iman. Ketika hati kita memiliki keyakinan kepada Allah, semua yang kita minta dari Dia di dalam doa kita akan dijawab. Keyakinan ini datangnya hanya ketika kita memiliki iman yang berkenan kepada Allah, yaitu iman yang percaya kepada Injil air dan roh. Ketika kasih Tuhan kita datang untuk berdiam di dalam hati kita, Anda akan dipimpin untuk melakukan karya kebenarannya, memiliki hati yang penuh keyakinan, dan dengan itu membawa kesukaan bagi Tuhan. Ketika kasih Kristus datang untuk memerintah di dalam hati kita, siapapun kita akan dipimpin untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa kecuali. Ini adalah karena mereka yang sudah menjadi orang-orang benar tidak bisa tidak mengasihi orang-orang lain. Orang yang sungguh-sungguh sudah memiliki kasih Kristus di dalam hatinya akan ditentukan untuk menerima keberanian di dalam hatinya, karena ia akan berkehendak untuk melakukan karya kebenarannya. Pelayanan kasih Allah tidak dinyatakan dengan paksaan, tetapi dinyatakan hanya di dalam iman kepada Injil air dan roh. Dengan kata lain, iman kita kepada Injil yang benar inilah yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang berasal dari kasih Allah ini. Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kebenaran yang nyata dan berkuasa yang memampukan semua orang percaya untuk menerima kehidupan kekal. Mereka yang memiliki roh Allah bekerja di dalam hatinya adalah sungguh-sungguh orang-orang yang sudah menerima pembasuhan dosa dari Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh. Orang-orang yang demikian yang memiliki kasih Allah dengan iman akan menghidupi kehidupan mereka dengan menempatkan iman yang kuat kepada Injil air dan roh ini. Secara khusus, mereka mampu membuang nafsu mata terhadap dunia ini dan semua keinginan daging lainnya sebagaimana juga kesombongan diri. Karena di dalam iman mereka menganggap semua keinginan itu sebagai sampah belaka. Hati orang-orang yang demikian dipenuhi dengan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan dan kuasa keselamatan. Dan karena itu mereka lebih dari mampu untuk mengasihi orang-orang lain. Dan mereka juga bisa membebaskan orang-orang lain dari dosa-dosa mereka. Apa yang akan terjadi kalau Anda tidak membuang keinginan daging Anda setelah dilahirkan kembali dari air dan roh? Kalau kita tidak membuang nafsu mata dan keinginan kedagingan kita dan kesombongan hidup kita, dan hanya ingin menjalani kehidupan yang nyaman dan puas diri di dunia ini, maka kita tidak akan bisa hidup sebagai murid Kristus. Sekali kita mengasihi dunia ini,
kita tidak bisa mentaati perintah Allah yang sudah diberikan kepada kita untuk saling mengasihi. Kalau kita memang sudah diselamatkan dari segala dosa kita, dengan percaya kepada kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa membawa orang-orang lain ke jalan yang benar, yang memampukan mereka untuk juga dibasuhkan dari segala dosa mereka di dalam Yesus Kristus. Menyerahkan diri kita kepada pekerjaan kasih Allah adalah satu-satunya jalan supaya kasih Kristus bisa senantiasa memerintah di dalam hati kita, dan yang membuat Anda bisa senantiasa dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Inilah rahasia yang memampukan Anda untuk menghidupi kehidupan Anda di dalam kepenuhan Roh Kudus dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Agar kita orang-orang Kristen bisa menghidupi kehidupan kita di dalam kepenuhan Roh Kudus, lebih dari semuanya, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Injil yang benar ini, dan kemudian menyerahkan diri kepada kehidupan di dalam terang yang memancarkan terang Allah mengatasi semua kegelapan dunia ini. Apakah Anda ingin menghidupi kehidupan Kristen yang berkemenangan? Kalau ya, maka milikilah iman yang besar di dalam kasih Tuhan.
Yet I can see you face to face. The morning is beginning to